Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, soleh-soleha? Tentu kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan selalu bersemangat, baik itu dalam belajarnya, beribadahnya, dan selalu rajin membantu ayah bunda di rumah. Nah, selama di rumah tentu kalian harus selalu patuh pada perintah ayah bundanya, ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Ustazah Susi akan menyampaikan materi tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 peranku sebagai warga negara di pembelajaran 5. Nah, kalian tahu tidak di pembelajaran 5 ini apa saja yang akan kita pelajari ya? Baik. Cara yang pertama adalah peserta didik dapat menyusun kalimat menjadi alinea yang padu. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita pembagian. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membaca puisi. Nah, baik anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya di buku kalian halaman 164. Nah, tuliskan 3 kalimat berdasarkan gambar. Ya, ini Ustazah ada berikan contoh. Yang pertama yaitu Salman dan teman-temannya memakai pakaian daerah masing-masing. Ya, yang kedua, mereka merasa bangga dan senang sekali. Yang ketiga, mereka tampak rukun dan saling menghargai. Ini mengatakan rasa persatuan ya anak-anakku sekalian ya, dengan gambar seperti ini kita dalam bermain. Ya, kehidupan kita sehari-hari kita nampak rukun, tidak menjelek-jelekan baik agama, suku, warna kulit, ya dan sebagainya. Nah, anak-anakku, sekarang kita jadi alinea yang padu. Nah, perhatikan kalimatnya ya. Nah, kemudian kalian susun nih secara berurutan. Ini kalimat tidak berurut nih. Ya, salah satu upaya menjaga kerukunan adalah dengan menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, suku, dan agama. Ketiga, keberagaman tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi sangat penting diterapkan di masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalimat kalau disusun berurutan yang pertama yang manakah? Kalian bisa menebaknya? Iya, tentu kita melihat subjek di situ ya. Jadi kalimat pertamanya apa? Oh iya, kita lihat pertama, Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, suku, dan agama. Lalu lanjutannya apa? Kita lihat kalimat kedua. Oh, keberagaman tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, kalimat ketiganya, salah satu upaya menjaga kerukunan adalah dengan menghormati perbedaan. Yang keempat, tentu saja sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi sangat penting diterapkan di masyarakat Indonesia. Oke, apakah sama jawaban kalian dengan jawaban Ustazah? Baik, selanjutnya kita belajar apa ya, tadi? Kita akan dalam hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan sederhana sebagai berikut ya. Jadi pada saat kita ingin bepergian, ya kan, pasti kita harus direncanakan dulu. Jangan tiba-tiba pergi. Kalau kita tiba-tiba pergi tidak direncanakan, nanti lupa, banyak yang lupa, banyak yang tinggal, segala banyak hal yang jadi membuat kita menjadi bingung nanti. Nah, kalau kita misalnya merencanakan kegiatan tuh yang pertama apa dulu dilakukan? Membuat tujuan dari kegiatan tersebut. Jadi kita ini akan mau pergi kemana? Misalnya, kita mau pergi ke museum yang ada di Jalan Ahmad Yani misalnya. Ya, yang kedua, membuat waktu pelaksanaan kapan akan berangkatnya bersama teman-teman ini, janjian ini berangkatnya. Hari Sabtu tanggal berapa? Kemudian misalnya jam 10 ya. Nah, selanjutnya membuat anggaran dibutuhkan untuk keberangkatan makannya. Dan berangkatnya menggunakan apa nih? Kita misalnya menyewa gokar ya, berapa anggaran gokar. Kemudian kok gitu kan kita sampai siang pasti ada makanannya, pasti kita akan haus, perlu makan ya kan. Jadi kita siapkan itu berapa yang harus kita siapkan. Mungkin intinya ingin membeli makanan ringan, makanan beratnya, lalu minuman ya kan. Nah, yang kemudian selanjutnya membuat daftar kegiatan persiapan hingga pelaksanaan. Nah, persiapan apa-apa aja nih kegiatan harus dilakukan sebelum berangkat, apa saja.
Nah, pada saat nanti sampai di tempat tujuan, di museum apa aja nih harus kita lakukan. Nah, setelah mau pulang apa dilakukan. Nah, ini harus benar-benar direncanakan ya. Kalau kita kan misalnya ada suatu kegiatan ya, kita membuat proposal kegiatan. Nah, ini adalah contoh kecilnya gitu. Jadi kok kalian melakukan sesuatu, mau piknik segala macam, itu membuat tujuan dari kegiatan, misalnya piknik kalian, membuat waktu pelaksanaannya kapan ya, membuat anggarannya yang dibutuhkan berapa ya, membuat daftar kegiatan persiapan hingga pelaksanaan. Nah, selanjutnya ke matematika itu matematika kemarin kalian udah belajar kan tentang pembagian. Nah, ya siapa masih ingat yang tentang pembagian? Ya, udah Ustazah berikan contoh-contoh soal, kemudian kita latihan soal. Nah, ayo kita ingat kembali ya tentang cara menentukan pasangan bilangan dengan pembagian tertentu. Nah, kalian dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari operasi hitung pembagian, yaitu dengan operasi hitung perkalian. Makanya intinya untuk pembagian ini kalian harus hafal perkalian. Ayo, yang sudah jetul pun 1 perkalian sampai 1 perkalian 1 sampai perkalian 10 ya, itu harus diulang-ulang lagi, banyak-banyak latihan di rumah membuat soal sehingga kalian mudah untuk lebih mengingatnya. Nah, sekarang praktikkan contoh berikut ini. Perjalanan yang melelahkan sudah dilalui siswa kelas 3. Ibu guru ingin membagikan susu kotak kepada seluruh siswa. Jumlah siswa kelas 3 seluruhnya adalah 30 siswa. Berapa susu kotak yang harus disiapkan? Berapa susu kotak yang diterima siswa? Nah, misalnya total susu kotak yang harus disediakan dibagi banyaknya susu untuk setiap siswa sama dengan 30 siswa. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan cara perkalian. Hasil bagi yang sudah diketahui dikalikan dengan bilangan tertentu atau sembarang. Jadi kita letakkan mau sembarang berapa. Nah, itu kita kalikan dengan hasil baginya. Ya. Nah, bilangan pengali sembarang untuk setiap siswa misalnya 2 susu, maka banyak total susu yang disiapkan. Kita lihat di bawah ini, titik-titik dibagi titik itu sama dengan 30. Nah, jadi titik-titik dibagi, kita letakkan di situ maunya berapa? Oh, 2. Nah, kita 2. Jadi 2 dikali 30 ya kan? Lalu 30 dikali 2 sama dengan 60. Nah, jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, jadi masing-masing siswa mendapat 2 susu kotak sehingga total jumlah susu kotak di sini adalah 60 susu kotak. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita lihat siswa bahagia akan melaksanakan kerja bakti di 10 RT rukun tetangga. Berapa siswakah yang dibutuhkan untuk melakukan kerja bakti di masing-masing RT? Berapakah jumlah seluruh siswa yang dibutuhkan? Nah, itu hasilnya pembagian ada 10. Kita letakkan nih, kita sembarang. Berapa letakannya? Oh, 3. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 jadi dibagi 3 sama dengan 10. Kemudian kita letakkan angka 4. Oh iya, 4 dikali 10 sama dengan berapa jumlah seluruhnya? Oh, 40. Kita letakkan sembarangnya berapa nih? Oh iya, di sini 5. Nah, 5 dikali 10 sama dengan 5 dikali 10 itu 50. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, soal kedua, siswa SDIT bahagia akan melaksanakan upacara bendera. Seluruh siswa berbaris di lapangan, masing-masing kelas berbaris di barisan. Nah, berapa siswa masing-masing barisan? Berapa jumlah siswa seluruhnya yang diperkirakan ikut dalam barisan? Nah, ini kan 8 nih. Nah, kita letakkan di sini misalnya 2. Oh iya, 2 dikali 8. Berapa? Oh, 16. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kita letakkan berapa? 4. Oh iya, 4 dikali 8 sama dengan 32. Artinya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Selanjutnya berapa lagi kita letakkan? Oh, 6. 6 dikali 8 sama dengan berapa? Oh,
48. Nah, gimana anak-anak? Kalian membuat contoh soal yang lain ya. Nah, bisa latihan itu di rumah, tanya sama ayah bunda, saling membuat game di rumah ya. Sama abang, sama kakak ya. Nah, sekarang kita ke puisi berikut ini. Nah, ya. Bacalah puisi berikut. Indonesiaku, beragam suku bangsanya, beragam bahasanya, beragam makanannya, beragam adat istiadatnya. Indonesiaku yang permai, Indonesiaku yang damai, Indonesiaku yang selalu di hati, kan ku pertahankan hingga akhir hayatku. Nah, ini ada di buku kalian halaman 167. Nah, silakan kalian membaca puisi tentang Indonesiaku. Selamat mencoba. Nah, anak-anakku sekalian. Nah, secara duniawi, perbedaan suku, ada istiadat dan budaya menjadikan kita saling menghormati dan menghargai, sehingga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Yuk saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta persatuan dan kesatuan. Ya anak-anakku. Baik anak-anakku, selanjutnya kita ke Ukrawi ini, yaitu ke surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah ya, bagaimana Allah telah mengingatkan kita jangan sampai kita bercerai-berai ya. Jadi kita harus ingat nikmat Allah, dan kita harus bersatu ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ini dapat kalian pelajari ya, dapat kalian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus diulang-ulang pembelajarannya agar lebih paham. Nah, cukup sekian. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga kalian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan, kesehatan, ya, tetap semangat belajarnya, semangat beribadahnya, ya, saling membantu meringankan pekerjaan ayah bundanya di rumah, ya kan, dan melakukan sesuatu
hal atau kegiatan yang bermanfaat di rumah ya, jangan menyanyiakan waktu ya nak ya. Bermain boleh, mau nonton TV boleh, mau bermain game itu boleh, tapi ada batasan waktunya. Jangan sampai kita lalai dengan ibadah yang kita lakukan, dengan belajar yang kita lakukan. Baik anak-anakku, uh, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.